Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terkait tentang pengadaan ASN tahun 2023. Nah, kira-kira teman-teman pilih mana nih? Apakah ingin menjadi CPNS ataukah ingin menjadi P3K? Jelas adalah merupakan kabar gembira untuk kita semuanya. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, kita kutip dari Pan-RB, yaitu Menteri Pan-RB, Mendikbudristek, kemudian Menkes ini sudah merancang untuk pengadaan ASN tahun 2023. Ya, mana di sini melalui rapat koordinasi tentang persiapan pengadaan CASN tahun 2023. Memasuki akhir tahun 2022, pemerintah mulai merancang perencanaan pengadaan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan instansi pemerintah pada tahun 2023 nanti. Nah, salah satunya adalah untuk tenaga guru dan juga tenaga kesehatan. Jadinya untuk tenaga guru dan kesehatan nanti masih diprioritaskan ya untuk pengadaan CASN tahun 2023. Dan di sini bagi teman-teman yang masuk dalam kategori P1 yang nggak dapat penempatan atau tidak mendapatkan formasi, semoga saja nanti bisa terjadi yaitu sebuah solusi yang menyenangkan ya di tahun 2023 nanti sesuai dengan janji Kemdikbudristek. Nah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah akan melanjutkan target pemenuhan kebutuhan guru dan juga tenaga kesehatan secara nasional melalui pengadaan ASN tahun 2023. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas dan kita bahas hari ini bersama Pak Nadiem Makarim dan juga Pak Budi Gunadi Sadikin. Nah, tentu sektor lain ini juga kita siapkan untuk formasinya, ujar Anas dalam rapat koordinasi rencana pengadaan ASN di lingkungan instansi pemerintah tahun 2023 yang dilaksanakan di Jakarta hari Rabu, teman-teman, yaitu kemarin ya. Kemudian rakor tersebut itu turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Mendikbudristek yaitu Nadiem Makarim. Kami berterima kasih kepada Pak Menkes dan juga Pak Mendikbud karena komitmennya tinggi untuk memperbaiki data dan menyelesaikan masalah prioritas di bidang kesehatan dan juga guru. Tentu ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, imbuh mantan Bupati Banyuwangi tersebut. Selanjutnya, Menteri Anas mengimbau untuk instansi pemerintah pusat dan juga daerah untuk mengusulkan kebutuhan ASN di tahun 2023. Penyampaian kebutuhan ASN tersebut tentunya dilakukan dengan mempertimbangkan analisis jabatan dan juga analisis beban kerja. Mari kita data bersama terkait tentang kebutuhan dan juga jumlahnya. Dari ASN yang mendesak yang perlu segera kita penuhi, tutur beliau. Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 itu memberi kesempatan untuk rekrutmen talenta digital berupa data scientist secara terukur. Perekrutan calon pegawai negeri sipil juga akan dilakukan dengan sangat selektif. Senada dengan Anas, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan untuk pemenuhan tenaga kesehatan di daerah itu harus diikuti dengan komitmen Pemda untuk mengajukan formasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Saya meminta seluruh daerah ini segera mengisi formasi yang dibutuhkan ya untuk tahun 2023. Dan pastikan cocok jangan sampai kalau yang dibutuhkan itu dokter tetapi dimasukkanlah tenaga administrasi. Budi mengakui bahwa saat ini masih banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi tenaga kesehatan karena alasan anggaran. Untuk itu Kementerian Kesehatan telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari solusi terkait tentang alokasi spesifik untuk pembayaran gaji P3K dan juga program-program kesehatan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden. Pemerintah pusat sudah membantu mengalokasikan dananya secara lebih spesifik untuk tenaga kesehatan yang memang berkontribusi banyak dalam meningkatkan level pendidikan dan juga kesehatan, jelasnya.
Mengamini penjelasan dari Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mendikbudristek Nadiem Makarim menguraikan 3 paket kebijakan mengenai pemenuhan guru P3K. Pertama, jika dalam bulan Februari hingga bulan Maret 2023 formasi ini tidak diterima 100% dari pemerintah daerah, maka pemerintah pusat ini bisa melengkapi jumlah formasi P3K. Kemudian pemerintah pusat akan mengajukan dan menetapkan formasinya, ini ujarnya. Kemudian untuk yang kedua, Undang-Undang APBN dan juga Peraturan Menteri Keuangan akan mengatur secara spesifik ya bahwa anggaran gaji dan tunjangan itu melekat untuk P3K, tidak akan bisa digunakan untuk hal lainnya. Bahkan di sini tidak bisa digunakan untuk hal pendidikan lainnya. Yang ketiga, ini dana spesifik untuk pengangkatan P3K tersebut itu hanya akan ditransfer kepada Pemda pada saat pengangkatan P3K itu sudah terjadi. Tentunya adalah merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman honorer, baik itu juga untuk guru honorer maupun juga tenaga kesehatan, dan juga nanti bisa berimbas kepada teman-teman tenaga kependidikan ya, entah itu operator sekolah atau juga teknis administrasi lainnya. Selanjutnya terkait tentang perbedaan status ya dari CPNS dan juga P3K, ini kita kutip dari IG P3K Indonesia. Ya, pada di sini untuk CPNS setelah masa kerja CPNS ini akan dilewati pegawai selama kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Yang mana di sini selambat-lambatnya dalam 2 tahun ini adalah nanti harus diangkat menjadi PNS. Dengan melewati berbagai tahapan di masa prajabatan tersebut, nantinya peserta akan mendapatkan penilaian final. Kemudian kalau sekarang istilahnya adalah latsar ya, yaitu latihan dasar. Kemudian ini barulah status peserta itu ditentukan apakah lanjut menjadi PNS ataukah sebaliknya. Kemudian untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, itulah status pegawai pemerintah modern yang dibuat lebih sederhana. Status ini dibuat sebagaimana pekerjaan kontrak lainnya, yaitu bekerja untuk waktu tertentu di mana dirinya itu dibutuhkan. Artinya pegawai ini berkemungkinan untuk tidak lagi bekerja jika masa kontrak kerjanya ini telah habis, sehingga dapat disimpulkan bahwa status keduanya ini sama-sama tidak tetap, tetapi baik CPNS maupun juga P3K ini punya peluang untuk mengabdi lebih lama lagi di pemerintahan. Nah, selanjutnya terkait tentang jenjang karir. Nah, untuk jenjang karir untuk CPNS itu punya prospek karir yang lebih luas, dan juga di sini tidak terbatas jika dibandingkan dengan P3K ya. Seperti diketahui jika menjadi PNS itu minimal 4 tahun sekali, maka diberikan kenaikan jabatan di golongannya hingga posisi yang tertinggi. Lebih dari itu, pegawai juga berkemungkinan untuk naik pangkat golongan dan mendapatkan gaji yang lebih tinggi saat pendidikan pegawai itu naik tingkat. Makin tinggi latar belakang akademiknya, nominal gaji dan tunjangan ini juga berpeluang akan lebih tinggi. Untuk P3K, pegawai yang telah menyandang status P3K ini untuk satu jabatan tertentu tidak akan mengalami kenaikan pangkat apalagi gaji. Nah, selama bekerja kontrak yang pertama itu, pegawai harus menjalani satu tugas utamanya ya, yaitu dengan kinerja yang sebaik-baiknya hingga perjanjiannya ini selesai. Walaupun seperti itu, jika sewaktu-waktu ingin mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di jabatan P3K, maka bisa melakukan daftar ulang ya, tentunya di sscsn.bkn.go.id dengan memilih formasi yang sesuai dengan kualifikasinya. Jadi kesimpulannya di sini dari sudut masa depan keduanya, inilah memang tampak lebih baik ya. Inilah untuk CPNS. Namun perlu kita ketahui, sebelum mencapai puncak untuk ke sana, ini kita harus mengikuti serangkaian tes yang tentunya itu perlu dipersiapkan yang sejak dini ya teman-teman. Dan untuk tunjangan ini adalah sama untuk haknya, ini adalah bedanya adalah pada jaminan pensiun saja. Nah, selanjutnya untuk besaran gaji, tentunya CPNS itu baru mendapatkan 80% gaji ketika masih status CPNS dan belum diangkat PNS. Sedangkan untuk P3K ini berdasarkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2019 ini langsung mendapatkan gaji yang 100%. Nah, teman-teman kira-kira ingin menjadi apa nih? Silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang.